Hey guys, oke. Jadi gue sebenarnya nggak expect gue bakal bikin video tentang masalah yang gue hadapi di DJI Osmo Pocket 3 secepat ini. Jadi rencananya gue pengen bikin itu pengalaman gue selama 3 bulan, 6 bulan menggunakan DJI Osmo Pocket 3. Tapi ini kayaknya baru 2 bulan gue menggunakan DJI Osmo Pocket 3, gue udah menghadapi satu masalah. Buat kalian yang lagi mau beli DJI Osmo Pocket 3, gue saranin banyak-banyak deh nonton video dari orang-orang yang sudah punya DJI Osmo Pocket 3. Di situ kalian akan ngelihat kalau misalnya masalah yang dihadapi pada DJI Osmo Pocket 3 ini memang ada dan beberapa orang mendapatkan masalah tersebut. Salah satunya yang paling umum itu adalah di screen issues-nya. Jadi banyak pengguna DJI Osmo Pocket 3 pada saat mereka mau nyalain DJI Osmo Pocket 3, nah itu screen-nya itu nggak terbuka dengan benar gitu. Bahkan ada juga yang stuck. Jujur aja, sebelum gue beli DJI Osmo Pocket 3, gue udah menonton video tersebut. Jadi posisi mental gue di saat mau membeli DJI Osmo Pocket 3, itu memang gue udah siap akan ada masalah seperti ini. Dan gue berharap masalah seperti ini tidak ada di unit yang dijual di Asia. Karena sebelumnya masalah ini pun juga ada waktu itu di DJI Osmo Action 3 kalau nggak salah, di mana autofocusnya itu pada unit yang dijual di Eropa itu ada problem gitu. Jadi agak kesulitan mencari fokusnya, sedangkan di unit yang dijual di DJI Asia itu baik-baik aja, nggak ada masalah. Nah, gue ya berpositif thinking dong kalau misalnya ya ini sih so far gue nonton masalah screen issues di DJI Osmo Pocket 3 ini hanya dialami oleh orang-orang luar sana, orang-orang bule gitu. Jadi gue berharap, bukan berharap ya, gue berpikir masalah seperti ini mungkin juga tidak dihadapi oleh DJI Osmo Pocket 3 yang dijual di Asia. Dan kalau gue lihat, ya di saat pengguna DJI Osmo Pocket 3 yang mengalami screen issues, itu mereka komplain ke pihak DJI-nya, mereka langsung mendapatkan tanggapan untuk diganti unitnya. Jadi, so far sih gue melihat itu sesuatu yang harusnya tidak terlalu masalah, selama memang pihak dari DJI-nya itu mau bertanggung jawab. Ya, gue cuman berharap semoga DJI Osmo Pocket pihak DJI di Indonesia itu juga sama bertanggung jawabnya kalau misalnya masalah-masalah tersebut itu ditemukan di region yang dijual di Asia terutama di Indonesia. Dan per hari ini gue mengalami akhirnya masalah yang sebenarnya bukan screen issues. Jadi masalah yang gue dapatkan itu bukan screen issues. Masalah yang gue dapatkan adalah di gimbalnya. Jadi semalam itu gue sempat nyalain di Osmo Pocket 3 dan baik-baik aja. Dan untuk sebagai catatan, selama 2 bulan ke belakang gue memakai di Osmo Pocket 3, gue benar-benar menggunakan di Osmo Pocket 3 ini dengan sangat baik, sangat hati-hati lah. Bisa dibilang sangat hati-hati, dimana ya pada saat gue meletakkan di Osmo Pocket 3 ke dalam case-nya, terus habis itu cara membuka menutup layar di DJI Osmo Pocket 3 itu gue sangat berhati-hati. Kenapa? Karena gue nggak pengen hal yang gue tahu di screen issues itu terjadi di gue. Dan sebelumnya gue juga dulu sempat punya DJI Osmo Pocket yang pertama, walaupun nggak lama, cuman seinget gue 2 bulan lebih kok gue menggunakan itu dan nggak pernah ada masalah sama sekali, baik-baik aja gitu. Jadi gue nggak expect masalahnya itu akan ada di gimbal. Justru ketakutan gue itu adalah di screen-nya, di layarnya. Nah, jadi hari ini tuh sebenarnya gue emang berencana mau merekam anak gue. Jadi dia minta direkamin, ya dia lagi mau unboxing mainan baru dia lah. Nah, ya gue kebetulan berpikir, oh ya udah gue rekam pakai DJI Osmo Pocket 3 aja biar gampang kan. Nah, di saat gue udah setup nih, terus pas gue nyalain DJI Osmo Pocket 3, inilah yang terjadi. Di saat gue nyalain, gimbalnya itu enggak ke tengah. Jadi dia entah kenapa jadi ke arah kiri gitu. Gue sempat berpikir kenapa nih, apakah ada settingan yang kerubah sama gue. Terus habis itu gue coba cek dong. Nah, di sini gue coba lihat nih yang bagian ini, dynamic framingnya semua off. Follow-nya juga off, jadi nggak ada yang on posisinya. Terus habis itu gue coba untuk recenter positionnya dengan double tap. Nah, dia recenter, tapi langsung ke kiri lagi. Bahkan di saat gue coba untuk fast tracking ke muka gue, ini gue recenter dulu bentar. Bentar ya. Nah, ini gue recenter ke muka gue. Oke, nih gue recenter. Nah,
posisi muka gue juga nggak di tengah gitu. Jadi posisinya, nih gue coba kesini deh. Tuh, kayak seolah-olah tuh kayak gue pakai dynamic framing. Setelah itu gue coba untuk menanyakan masalah tersebut di grup yang gue ikuti juga di Facebook. Jadi memang di Facebook itu kan ada beberapa macam grup ya. Di situ kan banyak tuh fanpage-nya. Di situ gue juga join dengan beberapa grup dari DJ Asma Paket 3. Gue udah bertanya juga di situ, ya sejauh ini sih belum ada yang bisa menjawab. Setahu gue di dalam grup itu ada salah satu orang DJ juga, jadi gue berharap masalah ini bisa gue selesaikan tanpa harus gue mengembalikan atau menukar unitnya dengan unit yang baru. Tapi kalau misalnya pun harus menukar dengan unit yang baru, gue harap semoga pihak DJ Indonesia mau bertanggung jawab. Oke, biar fair, gue bakal coba untuk kalibrasi ulang dari DJ Osmo Pocket 3 ini. Gue coba nyalain dulu. Nah, seperti yang kalian lihat, dia langsung ke arah ke kiri, ke arah sini. Oke, sekarang kita coba kalibrasi ulang dulu. Oke, mana? Oke, dia udah mulai kalibrasi ya. Nih, kita lihat. Setelah dia kalibrasi, prosesnya beberapa detik, nggak lama. Dia akan ke kiri, ke kanan, dan harusnya udah normal. Tapi setelah dikalibrasi, dia tetap langsung ke kiri. Jadi, kalibrasi gimbal juga tetap tidak menyelesaikan masalah ini. Gue balikin. Tuh, gue recenter. Oke, udah gue recenter, dia tetap ke kiri lagi. Oke, sekarang gue bakal nyoba cara yang terakhir. Gue bakal coba factory reset. Ya, gue berharap sih semoga dengan cara gue factory reset masalahnya bisa selesai. Oke, ini ya. Oke, kita tunggu beberapa detik. Oke, so far so good. Oke, setelah gue factory reset, so far sih ini udah balik normal lagi ya. Gue coba ke... Enggak. Ternyata masalah tersebut tidak selesai. Anjir, gue pikir udah beres gitu dengan factory reset udah beres. Ternyata enggak. Jadi barusan gue udah bikin videonya udah sampai closing dengan ya udah baik-baik lah ya gue menutup videonya. Cuman setelah gue coba nyalain lagi, nih ya gue coba nyalain lagi. Dia balik lagi ke tadi. Astagfirullah. Jadi nggak ngaruh. Jadi semua yang tadi gue coba mulai dari apa tadi kalibrasi, factory reset, settingan segala macam tuh nggak ada yang berguna. Emang unitnya kayaknya yang harus di replace dengan unit baru. Ya gue harap sih semoga DJI Indonesia layanannya bisa diandalkan juga ya. Semoga garansi yang diberikan benar-benar garansi dan ya ya minimal sama lah kayak dengan apa user-user di luar negeri. Jadi kalau misalnya ada masalah ya diganti unit baru. Walaupun setahu gue sih penggantiannya itu juga cukup makan waktu sekitar 2 minggu kalau kalau gue lihat di luar negeri ya. Jadi gue nggak tahu di Indonesia apakah akan replacement unit, apakah diperbaiki, kemudian akan makan waktu berapa lama. Jadi kayaknya gue akan update lagi video ini. Bakal ada lanjutan part 2-nya di mana gue akan coba follow up salah ini ke pihak DJI. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dan penyelesaian dari gimbal issues di DJI Osmo Pocket 3, kalian bisa subscribe channel gue biar kalian tidak ketinggalan bagaimana update dan penyelesaian dari masalah tersebut.